Ya, jadi masih momen pindahan ke Jepang. Kita baru 3 hari di sini. Ya, kita pindah dari Singapura ke sini tanggal 8 Januari. Dan kita menunjukin apartemen yang kita rental untuk sebulan ke depan. Tempatnya di Shinagawa, Tokyo, dekat banget sama station. Namanya apa ya? Oakwood Residence Shinagawa. Gue juga agak lupa. Jadi, ini sekarang kita ada di living room. Gue akan switch ke kamera belakang. Jadi ini living roomnya cukup luas. Ya, ada yang mengganggu. Geol-geol. Eh, kita view-nya itu ke sana. Ini di bawah itu masih ada balkon dan lihatnya ke bawah langsung itu Shinagawa Station di bawah banget situ. Nanti kita coba masuk. Kita masuk living room dulu. Kita ada television lumayan gede. Terus itu ada TV-nya Jepang. Kayak channel-channel Jepang gitu sama ada speaker Bose. Nah, ini ada storage. Cukup banyak sih storage di sini kebetulan. Nah, habis itu dapat meja, ya meja-meja klasik, karpet. Ini telepon ke resepsionis, jadi lebih tepatnya servis apartemen. Sofa, karpet, ini dapat dari mereka interiornya. Terus dapat humidifier karena sekarang lagi musim dingin. Di Jepang itu lagi bener-bener dingin banget, freezing. Kayak suhu di luar tuh harus pakai mantel, terus pakai coat, kalau nggak gitu kita nggak bisa keluar. Nah, di sini ada tempat kerja gua sementara, jadi settingan laptop, PC lagi laptop, iPad, kamera dan sebagainya di sini. Kebetulan gua jadi software engineer. Terus kita ada tempat makan. Ini istri lagi nyari apartemen buat sebulan ke depan. Sebenarnya susah banget di sini ya nyari apartemen yang pet friendly. Susah. Jadi kita tuh kemarin udah visit beberapa apartemen nyari yang pet friendly karena kita bawa kucing. Itu susahnya minta ampun. Kata orang-orang sih kayak kita udah eliminate 90% kalau kita bawa kucing gitu. Nah, ini lanjut ke kitchen. Ini gue nyalain semua lampu biar terang aja. Jadi kitchennya cukup lengkap. Ada microwave sama oven. Kemudian ini ada Nespresso buat bikin kopi. Kemudian karena semuanya bahasa Jepang, jadi kita ada manual book kayak gimana sih cara makainya masing-masing alat gitu, karena emang literally bahasa Jepang semua. Kemudian ini kitchen lagi, ini kompor sepertiga sih, 3 pan. Terus ini buat ngegrill ikan, daging. Ini ada exhaust-nya buat masak-masak berat. Kemudian ya semuanya dapat dari mereka, kayak rice cooker, kettle, kayak gini. Totalnya udah kayak lebih dari 50 kitchenware yang dikasih. Karena kalau kita buka di sini aja itu ada kayak screen. Nah, tuh. Ini lengkap banget, nggak akan gue pakai semua sih. Terus di bawahnya itu juga komplit. Kayak ini tempat masak, storage lagi. Terus ini juga storage lagi, dapat gitu-gituan. Piring juga dikasih sama mereka. Nah, lengkap banget. Jadi kita literally cuma tinggal pindah, nggak perlu bawa apa-apa. Dan di Jepang ternyata sampahnya harus dipilah-pilah, unburnable sama burnable. Terus mereka juga harus milah kayak botol cans gitu, botol plastik gitu ya. Dan ada harinya sendiri. Jadi kalau misal mau buang botol plastik harinya ini itu. Ini ada kulkas 3 pintu. Dan kebetulan kita dapat kayak welcome drink gitu. Tapi udah habis sih. Oke, kita bisa matiin. Masih masak nasi, belum matang-matang. Beras mahal banget BTW di sini gila. Kita lanjut ke kamar. Nah, ini kamarnya kayak gini. King size sih harusnya ya, bukan. Iya bukan, ini king. Terus kalau ke sebelah situ ada balkon lagi yang view-nya sama, cuma lagi terik banget di Jepang sekarang. Ada heater sama ya maksudnya ini AC biasa lah, tapi ada heaternya juga, berguna banget saat gitar. Televisi lagi, dan kita akan masuk ke bagian storage yang banyak banget. Nah, ini dapat storage kiri buat baju-baju. Emang Jepang kekurangan space ya, jadi nggak tahu sih, maksud gua Tokyo kekurangan space, jadi kayaknya storage-nya banyak banget.
storage lagi buat nyimpen mantel-mantel. Dapat kimono meskipun nggak akan kita pakai. Lanjut, jadi ruangannya itu tuh living room, makan, masuk ke kamar. Nah, sini. Kebanyakan pintu BTW. Pintu lagi, lampu lagi. Ini lampunya yang mana ya? Gue bingung. Nah, nih. Ini lampu. Ah, udah pusing. Terus ada mesin cuci. Ini mesin cuci sekaligus pengering, tapi nggak yang kering banget. Jadi kayak mamel. Ini ya agak berantakan, tempatnya baju, gantungan. Terus ini tuh ya gini. Nama sebutannya kata mereka tuh powder room ya. Jadi buat dandan. Dapat handuk-handuk, dapat tuh hair dryer dan so far segede ini sih ruangannya. Untuk tempat makeup. Terus ini dapur kamar mandi. Ada bathtubnya gede banget, tempat buat duduk, dan itu buat pengering baju. Jadi di Jepang itu jemurannya nggak di luar tapi di dalam rumah. Kita bisa milih modenya di sini. Mau mode fan, mode pengering baju, mode heater, dan lain sebagainya, mode dingin. Mode dingin biasanya dipakai dibuat summer. Dan ya, ini lagi ikutan lagi. Aduh. Ini kita bawa ya dari Indonesia. Dia dari Tulungagung ke Malang, ke Jakarta, ke Singapura. Sekarang di Jepang. Itu kitchen tadi. Ini ada lampu welcome. Terus toiletnya ini yang paling gue suka di Jepang karena hangat boy. Terus ada banyak opsi yang lo tau lah. Storage room lagi. Terus ini kita pakai buat gudang sama tempat buat Ciro. Buat dia boker nanti tinggal buang ke situ. Karena ini yang flushable. Minuman, makanan kucing belum terlalu ditata sih. Nah, lanjut ke sini. Ini di pintu masuk. Ada kaca. Sama storage lagi. Buat sepatu ya. Kebetulan sepatu kita masih di koper semua. Dan thanks to Salomon karena enak banget di musim winter. Dan di sini ada kayak apa tuh? Lah pemadam kebakaran ya, semoga kebakaran aja sih. Kita udah kena gempa kemarin hari pertama dan so far tempatnya cukup nyaman, cuma harganya aja nggak nyaman, jadi kita mau pindah. Harganya berapa? Di 550-an sampai 600 ribu yen. Which is, kalau di rupiah, ya kalau di rupiah tuh 55 juta sampai 60 juta, dan kita nggak akan stay selama itu di sini karena boros sekali. Jadi kita lagi nyari, buat kita. Ya kita lagi nyari tempat yang bisa bawa kita sama kucing, akomodasi kita sama kucing. So buat kalian yang udah lama di Jepang mungkin boleh share ke kita gimana sih kalian dapat apartemen di sini. Terus mungkin bisa tips-tips buat kita yang baru aja join ini di Japanese Club bersama dengan orang Indonesia yang lain. Japanese Club. Indonesia Japanese Club, karena kita juga nggak ngomong Jepang sama sekali, itu agak susah banget kemarin waktu belanja, waktu beli. Dan gue masih nggak paham kenapa beras mahal banget. Gue mungkin akan coba research apakah semua tempat beras semahal itu gitu. So thank you for watching this video. Like sama subscribe aja karena kita baru banget bikin YouTube tentang Jepang. Thank you, bye.